Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Fajan Sarwahim dari Prodi Manajemen dengan NPM 242010359. Saya ingin menjelaskan tentang pemimpin masa depan. Di era yang sekarang yang terus berubah dan kemajuan teknologi yang cepat seperti AI, itu munculnya AI, dan juga krisis iklim, krisis pangan, dan krisis ekonomi dan peperangan di mana-mana. Nah, karena itu kita tuh membutuhkan sesosok pemimpin yang lebih dari sekadar pemegang jabatan saja. Nah, kita membutuhkan pemimpin yang bisa merubah bangsa kita atau menjadi agent of change, yaitu dengan cara mencari pemimpin masa depan. Pemimpin masa depan bukan hanya menjadi pemilik kekuasaan saja, namun mereka itu adalah agent of change yang berani, adaptif, dan mampu berpikir secara strategis, namun tetap peduli dengan budaya-budaya lokal di sekitar. Nah, menurut literatur kepemimpinan dari Harvard Business Review dan John C. Maxwell, nah, pemimpin masa depan tuh harus memiliki 3 kompetensi, yaitu visional, digital, dan moral. Sebelumnya kami juga sudah mewawancarai pemimpin desa atau kepala desa Bojong Mungkit Magelang. Nah, di sini yaitu adalah Pak Muhammad Gamal. Nah, Pak Muhammad Gamal ini bukan sesosok baru dalam dunia pemerintahan desa, karena beliau tuh telah mengabdi selama lebih dari 15 tahun, dimulai dari menjadi kepala dusun Legok Sari selama 1 dekade hingga akhirnya dipercayakan menjadi kepala desa Bojong sejak 5 tahun yang lalu. Dalam wawancara kepala desa ini, informasi yang kami dapat tentang sosok beliau itu adalah beliau itu sangat fokus pada program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan, infrastruktur, peningkatan ekonomi warga, pengelolaan sampah, hingga pengurangan angka kemiskinan. Nah, semua itu dijalankan bukan hanya untuk sekadar formalitas, tapi benar-benar membawa dampak pada kualitas warga desa. Dalam menjalankan pemerintahannya, Pak Gamal ini tidak bekerja sendiri. Ia memegang prinsip musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Semua pihak dilibatkan, mulai dari badan pemusyawaratan desa, tokoh masyarakat, hingga lembaga kemasyarakatan lainnya. Bagi beliau, keputusan yang baik adalah keputusan yang lahir dari dialog, bukan dari kekuasaan sepihak. Pak Gamal ini sadar betul bahwa tantangan utama dalam memimpin itu adalah menjaga semangat kerja tim. Untuk itu, ia memilih menjadi teladan terlebih dahulu, seperti mencontohkan sikap-sikapnya untuk diteladani oleh bawahannya gitu. Terus disiplin dimulai dari diri sendiri. Semangat diberikan secara langsung, bukan hanya lewat aturan, tapi lewat sikap. Hasilnya tim bekerja dengan lebih tanggung jawab dan tulus. Memimpin di era digital ini artinya pemimpin tuh harus bisa menghadapi tantangan-tantangan. Nah, yaitu salah satunya itu adalah keberagaman generasi dari generasi X hingga generasi Z saat ini. Nah, sebagai seorang pemimpin, Pak Gamal ini memilih untuk menyesuaikan dirinya dengan karakter-karakter masyarakat di desanya dengan cara turun langsung mendengarkan dan mendekati warga tanpa batas usia. Namun, tak semua itu berjalan mulus. Nah, salah satu tantangan terbesar beliau itu adalah saat program dari pusat itu tidak sejalan dengan kondisi desa atau kondisi masyarakatnya.
tetapi beliau itu tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, dan juga menaati aturan, nah, sambil menjaga keharmonisan masyarakat di desanya. Keteladanan yang kita dapat dari Bapak Gamal selaku Kepala Desa Bojong Kecamatan Bukit Magelang ini, yaitu inti dari kepemimpinan itu adalah keteladanan. Nah, seorang pemimpin sejati itu adalah yang bisa memberikan contoh nyata, bukan hanya perintah. Disiplin, tanggung jawab, dan kerja nyata itu dimulai dengan seorang pemimpin. Nah, sehingga para bawahan dan masyarakat itu bisa meneladaninya. Pembelajaran yang bisa kita dapat dari wawancara Kepala Desa Bojong ini, yaitu kita bisa tahu bahwa pemimpin masa depan ini bukan hanya dari kota-kota besar saja atau universitas institut yang ternama atau top 10 atau lah. Nah, faktanya juga banyak pemimpin-pemimpin yang dibilang ada yang lulusan SD atau SMP yang mempunyai tingkat kepuasan menjadi pemimpin masyarakat itu baik atau bagus lah gitu. Ya mungkin karena kerja mereka itu nyata dan disiplin, tanggung jawab juga, jujur juga, yang membuat masyarakat itu juga senang dan segan lah. Jadi segitu dulu, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.